Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bertemu pada perkuliahan kelima mata kuliah komputer di program studi Bahasa Indonesia semester 1A sore. Nah, tidak memperpanjang mukadimah teman-teman sekalian, ini yang saya lihat hadir ini hanya 2 orang, Kamalia dan Lesmanizar. Nanti teman-teman kita yang lain mungkin inilah contoh yang menunjukkan kepada kita kalau kita tidak selesai tugas akhirnya jadi beban. Jadi teman-teman, tugas itu sifatnya bukan harus sempurna, tetapi dia diselesaikan. Kalau ada perbaikan-perbaikan, kamu mau menyampaikan, Pak, mohon izin, sudah saya kirim, tapi saya merasa masih kurang sempurna. Saya masih mau memperbaikinya, Pak. Apakah masih boleh? Saya sifatnya welcome dan memperbolehkan, ya. Artinya teman-teman sudah tahu dan paham. Itu yang paling penting. Karena tujuan dari berkuliah, udah bayar uang kuliah, tujuannya adalah ada ilmu pengetahuan yang bertambah pada diri kita. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan kan sayang ya, orang tua kita bayar uang kuliah mahal-mahal. Nah, jadi karena itu teman-teman, itulah kenapa kita harus selalu mengerjakan tugas tepat waktu, hadir kuliah, ya itu semua menambah ilmu pengetahuan. Nah, pada hari ini saya akan kembali untuk menceritakan lanjutan dari semakin memantapkan terkait dengan Mendeley yang sudah pernah saya bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, waktu kita sebenarnya ini sudah tidak banyak lagi, kita sudah berjalan 18 menit. Saya akan langsung coba untuk share screen, teman-teman sekalian. Nah, sebagaimana yang seperti biasa, saya selalu mengajari ke kalian bahwa ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, jangan lupa senantiasa untuk membuat create folder. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kira-kira pekerjaan yang kamu sedang kerjakan itu apa misalnya gitu. Misalnya saya kasih keterangan seperti ini sekarang. Nama foldernya 1A sore Bahasa Indonesia 3 November 2021. Ini hanya contoh. Contoh ini maksudnya adalah folder inilah, disinilah tempatnya saya hari ini mengajar ke kalian. Nah, sebagaimana biasa teman-teman, misalkan kita mau mencoba untuk mencari link ya. Kita misalnya coba cari referensi Mendeley misalnya. Kita mau bikin tulisan ya tentang referensi Mendeley. Nah, kemudian di sini ada berita.id nih. Kita buka dulu ini. Kita pilih saja. Kita pilih misalnya satu dari website ya. Nah, ini ada website. Ini kita akan masukkan ke Mendeley. Ingat teman-teman, di Mendeley bisa add file. Tapi yang add folder dan watch folder ini jarang digunakan. Yang sering itu add file dan add entry manual. Nah, kita coba add entry manual karena kita mau masukkan website. Kita masukkan website. Tetapi teman-teman, sebisa-bisanya jika kamu bisa menemukan jurnal itu lebih baik daripada website. Ibarat dalam proses perhitungan pengerjaan operasi hitung di SD dulu dan di SMP, mana yang didahulukan, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan? Yang didahulukan itu adalah perkalian dan perkalian dan pembagian dibanding penjumlahan dan pengurangan. Maksud saya apa? Kalau bisa, jurnal itu lebih tinggi kedudukannya dibanding website. Website ini bisa seketika dihapus. Tapi kalau buku dan jurnal, buku itu dia sudah dicetak, dijual di Gramedia, tentu sulit untuk menghilangkan bukti. Sudah dibaca banyak orang. Ada ISBN. Kalau ini, website ini, sebentar saja nanti mungkin sudah error. Tidak bisa dibuka lagi websitenya katanya. Nah, artinya apa? Itu perginya ke etika ilmiah. Gitu ya. Nah, teman-teman ini adalah judulnya. Kita copy. Kita masukkan kemari judulnya. Kita paste. Kita lihat siapa penulisnya. Hati-hati kita ya. Ada rupanya ini. Namanya Mufid Apriliani. Ya, ini hanya memantapkan saja teman-teman. Jangan lupa nama keduanya yang dibuat. Baru nama pertamanya. Misalnya nih Pak Supriyadi. Nama
teman saya ada 3 suku kata misalnya. Misalnya namanya adalah, mohon maaf nih, misalnya namanya Lisma Nizar. Terus ada marganya di belakang misalnya. Misalnya contoh Sitorus misalnya. Berarti kita tulis dulu marganya, baru kita tulis namanya seperti ini. Jadi ingat ya, kalau dia 4 suku kata, nama terakhirnya baru 3 nama depannya dibuatkan. Ini hanya contoh. Nah, dan dia jangan lupa di enter teman-teman. Ya, jangan di samping ke kanan disambung, tapi di enter supaya nanti penulisnya itu muncul banyak. Nah, publikasinya di mana? Bisa kita lihat di sini. Ini kanal beritanya ada di Berita DIY. Berita DIY. Kita masukkan kemari Berita DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ini. Coba kita cek tahunnya. Tahunnya di sini ada tahun 2021. Nah, masukkan tahunnya 2021. Nah, kemudian halamannya, coba kita cek halamannya ke bawah. Di sini ada berapa halaman? Ini ada 2 halaman, maka kita bisa buat halaman 1 sampai 2 begitu. Abstraknya kosong, ini kosong, teksnya kosong, ini kosong, ini hari ini ya. Kita akses tanggal 3 bulan 11 tahun 2021. Kemudian ini linknya kita copy langsung dari sini, dari atas ya teman-teman. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste langsung seperti ini. Nah, kemudian kita save. Ini kalau dia menggunakan entry manual. Baik itu misalnya buku kamu ya, ada di rumah misalnya bukumu. Ya, bukumu misalnya ada, terus kamu buatkan manualnya. Nanti bisa kamu kutip bahasanya dari buku tersebut. Nah, misalnya satu lagi kita tambahkan nih, cari satu folder lagi nih, satu file ya. Yang kita cari yang file berarti Google Scholar ya. Kita cari dari Google Scholar, kita cari kata kuncinya misalnya Mendeley ya, misalnya. Sebentar lagi proses. Ini Mendeley misalnya, referensi Mendeley ya. Oke, kita lihat. Oke, suruh sebentar, ini kalau referensi Mendeley. Referensi Mendeley ya. Pada Microsoft Word. Ini kita cari pelan-pelan mana kira-kira yang mewakili. Ini mungkin bisa nih, Jurnal Ilmu Perpustakaan ya. Kepengaruh reference management software terhadap ketepatan penulisan sitasi dan daftar referensi ya. Ini coba misalnya kita bisa buka ini. Kita open. Kita lihat jurnalnya apakah bagus metadatanya atau tidak ya. Yang pasti teman-teman jangan ketika kamu menambahkan satu file, kamu tidak melakukan pengecekan metadata. Kamu hanya begitu saja udah kamu ambil, kamu biarkan aja begitu. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya bukan mahasiswa. Jadi setelah kita cari dari internet, kita lihat dia isinya ada atau tidak. Kalau ada isinya, dia cocoknya kemana? Apakah ke buku, ataukah ke jurnal, atau ke website? Harus kita cek. Kayaknya bermasalah, tidak bisa dibuka. Coba kita buka yang lain, misalnya ini. Mendeley sebagai alat bantu dalam penyusunan referensi artikel misalnya. Ini contoh misalnya. Kita buka ya dari Pasundan ini. Oke, sepertinya bisa dibuka. Kita download terlebih dahulu. Baru kita start download. Kemudian kita cek dulu isinya ada atau tidak. Jangan hanya asal begitu saja dibiarkan. Nah, sepertinya ini ada isinya. Tapi kita harus hati-hati. Apakah memang ada artikelnya? Oh, ternyata ada. Namanya In Supianti. Nah, berarti coba kita lakukan langsung add file. Apakah metadatanya bagus atau tidak? Coba kita langsung add file. Tapi sebelumnya teman-teman hafal ya. Tadi nama filenya adalah Proceeding Unpas. Supaya kita ketika menambahkannya tidak salah ya. Add file. Kemudian kita cari Proceeding Unpas di download. Ini dia yang paling atas sepertinya. Download dokumen. Sebentar, download Proceeding. Kemudian dokumen. Nah, ini dia Proceeding Unpas. Kita open. Setelah kita open, kita tunggu sebentar waktu sampai dia berproses, baru kita cek metadatanya. Kita klik begini, kalau misalnya belum muncul metadatanya, biasanya gini, ini kamu tarik teman-teman, ada lambang tanda panah ke dalam, klik satu kali cek. Kita cek teman-teman, ini bisa kita klik 2 kali, cara mengecek ini benar atau tidak, kita klik 2 kali di sini supaya langsung muncul. Baru kita langsung ke jurnal, ini kebetulan judulnya dulu mungkin dibuat tadi, daftar isinya, ya, ini mungkin laporan yang dibuat laporan di kampus mungkin. Nah, kita cek judulnya sudah benar atau tidak. Mendeley sebagai alat bantu dalam penyusunan referensi artikel. Benar. Namanya Supianti in. Jadi nama ini 2 kata. Ini di belakang. Benar ya?
Supiantinya di depan, koma, in. Jadi ini dia. Jurnalnya apa namanya tadi? Proceeding, Seminar, dan Workshop. Penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Tahunnya bisa kita cek di atas mungkin ya. Di cover mungkin seperti itu. Tahun ya, ini ada tahun, coba kita cek. Tahunnya apakah ada dibuat di sini? Bisa di kata pengantar sama di sini. Oh, ini ada 2018 ya. Volumenya teman-teman ini tidak ada volume karena ini proceeding. Kalau jurnal baru dia ada volume dan ada isunya. Selebihnya saya rasa sudah boleh kita abaikan, kecuali teksnya, abstraknya kalaupun mau silakan. Oke, nah ini berarti sudah bagus. Nah, apa misalnya yang mau kita ambil dari sini? Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana kemarin kita mengutip di belakang. Saya hanya mengulang saja semakin memantapkan kemampuan kalian. Misalnya ini saya kutip satu kalimat nih. Sampai di sini. Saya copy nih. Setelah saya copy, saya buka Microsoft Word. Misalnya saya buka Microsoft Word, terus saya paste. Nah, habis itu saya rapikan. Setelah saya rapikan kalimat ini, baru saya masuk ke reference. Kemudian insert citation. Kemudian saya harus ingat siapa tadi namanya. Namanya Supianti. Ini dia, baru oke. Tunggu beberapa saat, nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Kebetulan kalau menggunakan Harvard, misalnya, boleh. Ya, tapi saya pengen nanti teman-teman kalau ngerjakan tugas pakai aja ini ya. Tapi dalam prakteknya saya akan contohkan yang pakai APA style, yang 7 edition. Seperti ini, nanti langsung berubah. Nah, ini kalau di belakang. Dari kemarin yang kita pelajari ini. Nah, misalkan ini adalah satu paragraf misalnya. Ingat ya, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Tidak boleh hanya satu kalimat langsung kamu buat paragraf baru nih. Jangan. Nah, kita ambil dulu misalnya yang dari website tadi misalnya. Mana tadi yang website itu? Misalnya ini ya. Kita ambil apa kata-kata dari sini misalnya ini. Nah, cara membuat daftar pustaka untuk kamu yang sedang menyusun tugas akhir. Atau langsung ini. Mendeley merupakan otomatis. Oke, kita copy nih. Ini kita letak misalnya di belakang lagi di sini ya. Ini misalnya gini, kita paste. Kemudian kita rapikan teman-teman. Pak Supriyadi, kenapa bisa muncul ada warna-warna seperti ini? Kalau muncul warna biru seperti ini delete dulu teman-teman, baru ketik ulang. Ya, itu biasanya dia hyperlink namanya. Di hyperlink namanya. Oke, jangan lupa di Ctrl J ya. Ctrl J itu untuk rata kiri kanan ya. Ini softwarenya juga dihapus. Ketik aja software. Oke, delete softwarenya. Oke, mana tadi software? Kemudian ini daftar pustakanya. Delete aja gini. Biasanya boleh juga backspace satu kali. Langsung ya. Hilang dia seperti itu. Nah, ini kita juga mau misalnya mau menggunakan di belakang. Tadi namanya adalah Mufti begitu ya. Mufti Apriliani. Nah, anggap ini misalnya sudah jadi satu paragraf. Nah, kita mau masuk ke paragraf baru. Kita mau menggunakan kalimatnya di depan. Misalnya siapa? Supianti. Nah, buka kurung 2020 baru biasanya kan gitu ya. Saya akan coba buka di sini. Dari penerbit ini saya akan contoh tunjukkan kepada teman-teman. Kalau dia kita kutip di belakang, pengutipan di belakang seperti ini dia. Sebagaimana Mendeley yang kita kerjakan ini. Ini sudah benar. Nama, koma, tahun begitu ya. Nama, koma, tahun. Nah, tetapi kalau dia di depan, selama ini adalah penerbit di publish ini teman-teman adalah penerbit buku di Yogyakarta yang sangat terkenal. Di sini mereka membagi pengalaman, pengetahuan. Bagaimana kalau mengutipnya di depan kalimat misalnya. Di sini ada kata-kata Larsen baru buka kurung tahun seperti itu. Nah, bagaimana ini agar muncul bisa di Mendeley? Kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan di depan misalnya nih seperti ini. Ini namanya ketik manual. Ketika kita klik begini tidak muncul warna abu-abunya seperti ini. Arti ini tidak pakai Mendeley dong, ini manual. Nah, gimana caranya? Caranya kita pertama kita cek dulu kalimat apa yang mau kita ambil dari punya ibu ini Supianti ini. Misalnya kita mau ambil kalimat yang di sebelah sini sebentar. Nah, ini dia. Bentar ya. Misalnya ini, dengan Mendeley kita bisa mengekspor dan segala macam bla 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 ini sampai ke sini. Satu kalimat aja dulu. Kita copy ya. Kita copy dan kita letakkan kemarin. Kita paste di sini. Kita paste. Nah, ini udah kelihatan rapi. Nah, kita mau meletakkannya di depan kalimat. Kita ambil tadi dari tulisan ini adalah punya si in Supianti. Nah, jadi kita jangan nanti mengambil kalimat orang tapi kita tidak sertakan siapa penulisnya. Itu namanya plagiat. Bahkan udah kita ambil pun kalimat orang, harus kita rubah bahasanya agar menjadi bahasa kita. Itu nanti teknik berikutnya namanya parafrase. Agar kita tidak kena plagiat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya? Letakkan kursor di depan, klik insert citation,
klik Supianti di depan, kemudian kamu klik di sini, kemudian oke. Nah, tapi kan ya Pak, ini tidak benar, tidak cocok ini Pak. Harusnya kan Pak, namanya baru buka kurung tahun seperti itu. Bagaimana caranya Pak agar bisa seperti itu? Teman-teman arahkan kursor kemari, klik satu kali, kemudian edit citation. Setelah kamu edit, ingat saya ulangi sekali lagi, klik di sini sampai dia berwarna keabu-abuan, edit citation, kemudian arahkan kemari kursor. Kemudian perhatikan di sini ada kata-kata suppress author. Klik satu kali di sini, kemudian oke kan. Nah, sudah muncul tahunnya. Tetapi Pak, orangnya itu gimana Pak? Nama orangnya harus kita ketik manual. Di situ mungkin sedikit kelemahan Mendeley sampai hari ini. Harusnya dia bisa langsung otomatis gitu ya. Namanya keluar, tahunnya jadi dalam kurung. Tetapi, oke, waktu kita tinggal 10 menit teman-teman, mari kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini adalah kalimat di depan. Kalau kita mengutip di depan, biasanya ada kata-kata menyatakan bahwa. Coba baca buku nanti gitu kan. Nah, misalnya list manager menyatakan bahwa. Tapi yang diambil bukan list manajernya, tapi nama keduanya saja. Nijar 2020 menyatakan bahwa. Kamalia buka kurung 2020 menyatakan bahwa. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga demikian. Supianti 2018, jangan lupa kita buat mengatakan boleh, menyatakan boleh. Menyatakan bahwa. Nah, titik 2, jangan lupa ini di huruf kecil, kemudian kasih tanda kutip, karena ini kamu kutip semua. Seperti ini. Ini kata-kata yang kamu kutip semua dari tulisan dia tadi. Nah, inilah teman-teman caranya kalau mau mengetik di depan. Nah, Pak Supriyadi, coba Bapak delete ini, Pak. Hapus dulu ini, Pak. Kami mau nengok. Kalau dia hanya tahun, Pak, apakah muncul Pak daftar pustakanya nanti? Kalau di insert bibliografi, coba kita klik insert bibliografi. Tetap muncul, teman-teman. Walaupun hanya tahun yang terlihat di sini. Bukan selama ini tahun dan ada buka kurung tahun, nama dan koma tahun begitu. Tetap muncul. Tetap bisa diselesaikan dan tetap bagus tampilannya. Kalau mau dirubah gayanya boleh tinggal dipilih saja ini misalnya langsung sudah muncul nanti dia 1 seperti itu. Oke teman-teman. Tetapi kalau biasanya yang menggunakan IEE ini biasanya selalu diletak di akhir. Tapi kalau biasanya menggunakan APA atau ASA, American Psychological Association 7th Edition, dia biasanya menggunakan di depan. Kalau American Sociological Association juga biasanya dipakai untuk yang seperti ini. Jadi terlihat ya teman-teman seperti ini. Nah, inilah teman-teman yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini untuk semakin memantapkan apa saja yang sebenarnya perlu untuk diwaspadai dalam melakukan pengerjaan referensi kepustakaan dengan Microsoft Word. Teman-teman ingat, sebagus apapun pekerjaanmu, kalau metadatanya tidak kamu perhatikan, maka daftar pustakamu akan banyak berantakan. Bahkan ada jurnal yang ketika kita masukkan ke file kemari, di sini muncul kayak tulisan Cina atau tulisan Arab. Itu harus kita perbaiki teman-teman. Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti kalau kamu insert bibliografi di sini, nanti akan muncul tahap apa tulisannya di sini. Kita masih hidup di negara Indonesia, tetapi kok yang muncul bahasanya tulisannya nanti bahasa-bahasa lain. Kita manusia bukan alien ya atau manusia planet dari luar angkasa. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi gunakanlah, perhatikan dengan baik, teliti selalu agar setiap pekerjaan kita ada nilainya, bukan hanya sekedar asal selesai. Kalau hanya asal selesai, maka itu namanya tidak ada usaha di sana. Jadi teman-teman inilah dia yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicermati. Kalau saya ulangi sekali lagi, Pak Supriyadi gimana cara mengembalikan ini Pak? Atau Pak Supriyadi kayaknya Pak kita boleh nggak Pak lebih detail ceritanya? Maksudnya apa ya lebih detail? Misalnya Pak ini kan halamannya ada ini Pak nih. Saya kan mengambil dari halaman 169 tadi Pak. Yang ini tadi kan Pak yang Bapak ambil tadi. Dengan ini sampai sini kan Pak. Halamannya kan 169 Pak. Boleh nggak Pak kita bikin halamannya Pak? Boleh teman-teman di Mendeley. Caranya bagaimana? Klik kembali, edit citation, klik namanya, kemudian tambahkan di sini halaman. Ketik 169 baru oke. Apa yang terjadi? Seperti ini teman-teman. Kalau ini mau diletak di belakang misalnya, kamu harus delete dulu ini. Kamu harus delete semua ini dari sini sampai sini. Kamu harus delete ini. Ya, delete begini. Kemudian ini kamu rubah jadi huruf besar. Kemudian ini kamu delete juga. Kemudian baru kamu insert citation, baru masukkan lagi manual Supianti. Seperti ini. Pak Supriyadi belum muncul nih halamannya. Silakan edit citation, masuk namanya,
masukkan halamannya. 169. Oke kan? Nah, ini sudah mendelay, ini pekerjaan ini sudah sangat expert. Jika kamu bisa seperti ini, maka kamu dianggap luar biasa. Kamu sudah paham sampai di sini ya gitu. Kamu belajarnya dari siapa? Ada deh gitu. Nah, inilah tujuan dari mata kuliah kita, mata kuliah komputer, semakin memantapkan kemampuan teman-teman, bagaimana penyelesaian tugas-tugas makalah yang diminta oleh dosen, Anda juga tetap mengerjakannya dengan bagus. Bahkan saya yakin dan percaya di bahasa Indonesia Anda belajar tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu adalah ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh bukan hanya orang bahasa Indonesia, kami juga harus menguasai itu, karena kalau menulis suatu tulisan itu dipakai. Ya, itu dipakai. Kalau kami mau buat jurnal, orang matematika, kami harus mengikuti semua aturan-aturan pengutipan, kutipan langsung, di depan, di tengah, di belakang, harus jelas. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, silakan ditonton nanti recording dari perkuliahan kita hari ini di YouTube, langsung insya Allah saya upload setelah siap perkuliahan ini. Sampaikan kepada teman-teman untuk segera mengumpulkan recording Mendeley-nya, nanti itu akan kita upload ke YouTube saya, dan tolong teman-teman buatkan thumbnail YouTube-nya atau kayak jenis Twibbon-nya untuk nanti kita bikin jadi cover di YouTube-nya. Jadi ketika diklik nanti muncul fotonya, nanti terlihat rapi begitu. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Sampaikan salam saya kepada teman-teman. Jangan lagi minggu depan jadi tidak hadir pula, ya. Segera kalian selesaikan itu kata Bapak Uwe bilang. Ya, tidak sulit. Kenapa Kamalia dan list manager bisa? Sama-sama kok. Sama-sama makan nasi. Sama-sama manusia. Ya. Berarti kalian lebih rajin. Itu aja kesimpulannya. Orang rajin tentu akan mendapatkan ganjarannya. Ya, ini menjadi penilaian buat saya, ya, bahwa kalian berdua ini berarti bagus. Ini dipertahankan. Bukannya saya katakan kawan kita yang dua lagi tidak bagus, mungkin mereka lagi sibuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau namanya tugas, selesaikan. Kalau nggak bisa masuk, izin. Kalau nggak bisa gabung, ya silakan izin matikan kamera, mengikutinya, mendengar aja. Nanti Pak saya tonton kembali, kan bisa seperti itu. Itulah kenapa ini saya selalu rekam perkuliahan kita, saya masukkan ke YouTube supaya kalian bisa tetap mengikuti dan menonton ulang bagi yang tidak bisa bergabung. Sampaikan nanti ke mereka, kalian disuruh Bapak untuk menonton ulang perkuliahan kami tadi untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Cukup jelas? Pak, itu kan dalam satu jurnal. Bisa Ya. diambil dari beberapa kalimat. Maksudnya setiap paragraf itu ada. Bisa. Jadi dalam satu paragraf itu bisa sampai kamu ambil dari 3 jurnal. Kalimat pertama dari jurnal A, kalimat kedua dari jurnal B, kalimat ketiga dari jurnal C. Itu yang keren. Itu yang bagus sekali ya. Itu yang bagus sekali. Tapi nanti kalau di paragraf kedua itu ngambil jurnal dari jurnal A itu masih bisa? Bisa, masih bisa. Nanti pelajaran kita berikutnya nanti bagaimana cara untuk memparafrase ya. Ya itu mungkin bahasan kita minggu depan. Karena ada beberapa jurnal itu dia ketika kita copy paste satu kalimat, itu dianggap mereka kita masih plagiat walaupun kita sudah sertakan nama kutipannya. Jadi nanti kita akan coba parafrase. Parafrase itu artinya adalah kalimat orang lain kita ubah menjadi kalimat sendiri. Kita baca gitu, baru kita misalnya gini, Mendeley adalah suatu hal yang sangat memudahkan mahasiswa. Itu kalimatnya. Itu bisa dirubah nggak kalimat itu? Bisa. Jadi apa? Mahasiswa merasa mudah dengan adanya Mendeley. Udah berubah itu. Tadi kalimatnya mahasiswa menjadi lebih mudah ketika menggunakan Mendeley. Bisa dibalik. Mendeley telah menjadikan pekerjaan tugas-tugas mahasiswa menjadi lebih mudah. Itu udah berbeda itu kalimatnya. Karena apa? Karena mesin mencari plagiat itu dia mencari kesamaan. Itu yang harus kita hindari. Nah, pelajaran ini juga nanti penting untuk nanti di skripsi. Kalau kalian nanti mau tamat ada skripsi, nanti kalian akan dicek plagiatnya berapa persen. Ya, dia harus di bawah minimal 25% atau 20%. Jadi harus di bawah itu. Ya, supaya kalau di bawah itu berarti bagus hasilnya dan boleh wisuda.
Tapi kalau di atas itu nanti kamu harus kecilkan lagi. Caranya gimana? Bahasanya itu diperbaiki seperti itu. Saya rasa itu komunikasi kita lanjut di WA, ini sudah mau habis. Nah, saya akan screenshot terlebih dahulu sebelum kelupaan. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita lanjut diskusi di grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.